Bab 741, siapa pemilik mobil ini? Tuan Denver terlalu berlebihan memujiku. Ujar Marco merasa tersanjung. Silakan masuk, minum teh panas untuk menghilangkan dahaga. Tidak, aku tidak masuk, nanti ada rapat penting. Aku buru-buru, ujar wali kota Denver sambil melambaikan tangan. Semua anggota keluarga Walton sedikit kecewa. Tuan Marco, kamu dan keluarga Walton, tanya wali kota Denver penasaran. Oh, Fiona dari keluarga Walton adalah tunanganku. Jelas Tuan Marco. Jantung Fiona berdetak kencang. Tuan Marco menetapkan dirinya menjadi istrinya. Keluarga Walton melirik Tuan Marco dengan penuh terima kasih. Mereka tahu ucapan ini sedang memberi dukungan kepada keluarga Walton. Oh, aku tidak menyangka keluarga Walton dan Tuan Marco saling mengenal. Ujar wali kota Denver tiba-tiba sadar. Oh iya, aku tiba-tiba ingat ada beberapa proyek keluarga Walton sangkut di tanganku. Kalau tidak ada masalah besar, aku akan menyetujuinya ketika kembali nanti. Orang keluarga Walton sangat bersemangat. Tuan Marco layak menjadi keluarga kaya dan berkuasa. Kemampuannya hebat. Dia bahkan tidak perlu menyebut masalah proyek. Wali kota Denver langsung berinisiatif membahasnya terlebih dulu. Keluarga Walton ada harapan untuk sukses. Hehe, wali kota Denver sangat berani. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara aneh. Karena keluarga Walton mengenal Marco, kamu langsung meloloskan proyek mereka. Berarti melihat koneksi, orang keluarga Walton tiba-tiba marah. Persetan, wali kota Denver sudah menyetujuinya, kenapa kamu malah mencari masalah? Dasar perusak, dia, tanya wali kota Denver memandang Recha. Wali kota Denver tidak usah pedulikan dia cuma orang yang memelihara pasukan anjing di tentara, ujar Dava. Sebelumnya dia kesal kepada keluarga Walton karena tidak menyambutnya dengan baik. Jadinya sengaja datang untuk balas dendam. Greedy Wolf yang berada di dalam mobil bendera merah meraung marah. Anjir, mengatakan Tuan Agung Valkyrie cuma orang yang memelihara pasukan anjing di tentara. Bukankah itu mengatakan kami pasukan King of Wolf adalah anjing? Jika bukan karena permintaan khusus dari Recha, jangan buru-buru keluar. Mungkin sudah sejak awal dia membunuh Dava. Itu tidak benar. Jelas wali kota Denver dengan sabar dan tidak marah. Sebelumnya aku tidak bersedia meloloskan proyek keluarga Walton. Itu karena khawatir keluarga Walton tidak cukup kuat untuk mendukung proyek sebesar itu dan menyia-nyiakan sumber daya sosial. Namun, sekarang Tuan Marco akan menjadi menantu keluarga Walton. Tuan Marco pasti memiliki kekuatan ini, sangat masuk akal aku meloloskan proyek itu. Tidak tahu dari mana kamu melihat Marco memiliki kekuatan ini. Ujar Recha tersenyum. Dari mobil bendera merah yang dikendarai Marco, jawab wali kota Denver. Oh, Marco, coba katakan apakah mobil ini milikmu? Ujar Recha menatap Marco dengan serius. Semua orang di keluarga Walton memandang Marco dengan curiga. Mereka tahu alasan wali kota Denver menghargai Marco karena mobil ini. Kalau begitu siapa pemilik mobil ini? Awalnya ketika Marco pertama kali melihat mobil ini, dirinya bertanya-tanya pria hebat mana yang memarkir mobilnya di sini. Kalau dia tidak mengakui mobil itu miliknya, bukankah itu sangat memalukan? Tentu saja mobilku, jawab dia. Benarkah, tanya Recha? Kalau begitu buktikan kepada kami. Kenapa aku harus buktikan di hadapanmu? Elak Marco, tadi aku naik mobil ini datang kemari. Apa yang perlu dibuktikan? Ujar Fiona buru-buru bersaksi untuk Marco. Ayo masuk, tidak usah pedulikan orang gila ini. Bab 742, dia barulah pemilik mobil. Tetapi wali kota Denver menyadari ada yang aneh dengan pemilik mobil ini. Wali kota Denver berkata, Tuan Marco, kamu buktikan ke dia saja, daripada nanti dia bilang aku di belakang. Wali kota Denver sudah bicara, Marco mana berani tidak mendengarkannya. Marco menggertakkan giginya. Oke. Marco berjalan mendekati mobil merah itu. Setelah sampai di sana, dia baru menyadari ada orang di dalam mobil itu. Marco merasa sangat senang, dia langsung membuka pintu mobil dan duduk di dalam.
Marco memberikan uang sebanyak ratusan ribu ke orang yang ada di kursi pengemudi. Bro, nanti kamu bantu aku ya, bilang mobil ini milikku. Setelah selesai, kamu mau berapa banyak uang, aku pasti akan berikan ke kamu. Greedy Wolf mengangkat tangannya dengan sambil tersenyum, kamu coba lihat ini apa? Marco merasa aneh, tangan. Greedy Wolf menggelengkan kepalanya, salah, ini kepalan tangan. Barn, Greedy Wolf mengeluarkan Marco dari dalam mobil dengan satu pukulannya. Orang keluarga Walton tertegun di sana, mobil ini bukan milik Marco. Gimana ini? Apakah wali kota Denver masih akan menghormati Marco? Benar saja, wajah wali kota Denver langsung menjadi suram. Sialan, ini bukan mobil Marco, dia tetap adalah tuan keluarga kaya yang tidak kompeten. Tadi dirinya masih begitu menghormati pria ini, wali kota Denver pun merasa jijik saat memikirkannya. Tetapi kalau mobil ini bukan milik Marco, jadi milik siapa? Jangan-jangan pandangan semua orang ditujukan ke Recha. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Seorang yang hanya memelihara pasukan anjing mana mungkin bisa punya mobil Lexus 15. Recha tersenyum dengan sambil menatap Bella. Bella, di mana posisi kuil leluhur keluarga Walton? Bella berkata, di dalam kuil leluhur keluarga Walton yang berjarak 2 kilometer dari sini. Recha, masuk ke mobil aja, aku antar kamu pergi ke sana. Sambil bicara, Recha membuka pintu belakang mobil. Semua orang di sana tertegun, apa yang terjadi, ini mobil Recha? Ini tidak mungkin. Apakah Recha akan seperti Marco yang berpura-pura hebat di sini? Setelah Bella masuk ke dalam, dia pasti akan dikeluarkan dari dalam. Kemudian Bella pun masuk ke dalam. Hanya saja, Bella tidak diusir. Recha menatap ayah Bella dan ibu Bella, Raman, Bibi, ayo. Oke, ayah Bella dan ibu Bella pun buru-buru masuk ke dalam mobil. Suasana di sana menjadi hening, angin bertiup, bahkan menjadi semakin canggung. Apa yang terjadi, mobil Lexus 15 itu benar-benar milik Recha. Bukannya dia seorang tentara yang pelihara anjing, lelucon apa? Wajah wali kota Denver juga menjadi pucat, tadi dirinya sungguh bodoh. Wali kota Denver mengetahui terdapat sesuatu di antara Recha dengan Marco. Dirinya hanya menyanjung musuh pemilik mobil Lexus dan sudah mengabaikan pemilik mobil yang sesungguhnya. Jika orang itu menyalahkannya, mungkin jabatan dia pun akan ikut terancam. Untung saja tadi dirinya tidak terlalu keterlaluan, mungkin masih ada kesempatan lagi. Wali kota Denver menatap Marco dengan tidak senang, bajingan, kamu berani bilang kamu itu orang militer, bahkan bilang mobil bendera merah ini milik kamu. Kamu sudah melanggar hukum. Aku akan suruh orang pergi interogasi kamu. Selain itu, dokumen yang diajukan keluarga Walton tidak sah, semuanya ditolak. Setelah itu, wali kota Denver pun masuk ke dalam mobil dan bersiap-siap untuk pergi. Orang keluarga Walton merasa putus asa, mereka langsung memohon wali kota Denver. Tetapi wali kota Denver pun langsung pergi. Orang keluarga Walton menatap Marco dengan tidak senang. Sial, semuanya salah pria ini. Awalnya kalau Marco tidak mengakui mobil bendera merah itu milik dia, mereka juga tidak akan menyinggung wali kota Denver. Dokumen mereka juga mungkin akan disetujui. Tetapi sekarang karena Marco, mereka menyinggung wali kota Denver. Sekarang secerca harapan terakhir pun tidak ada lagi. Emang kenapa kalau Marco merusak semua ini? Marco itu tuan Marco. Mereka mana mungkin bisa menyinggungnya, orang keluarga Walton mana berani protes, Marco dipermalukan dengan seperti ini, dia pun lebih dendam Recha. Marco berkata dengan tidak senang, Recha, aku tidak percaya mobil bendera merah itu milik kamu. Aku rasa dia bawa mobil ini secara diam-diam. Bab 743, mengancar Recha, Fiona langsung berkata, iya, aku juga merasa seperti itu. Coba kalian pikirkan, kalau Recha memang begitu hebat, saat dia keluar setidaknya harus ada 2 pasukan yang mengawal dia, tetapi tidak ada seorang pun di samping dia, hanya ada seorang supir saja. Apalagi Recha juga sudah bilang di dalam militer sana,
dia itu cuman bertugas untuk pelihara anjing. Orang keluarga Walton mengangguk setelah mendengarkannya. Ini juga mungkin, si Recha itu sangat berani. Bawa mobil bendera merah keluar dengan diam-diam, dia juga berani. Jika pihak militer tahu, dia pasti akan dibawa ke pengadilan militer. Bagaimanapun mobil seperti ini bukan siapa-siapa aja yang boleh duduk. Dava menghela nafas, ini tidak penting, sekarang wali kota Denver percaya itu mobil milik Recha dan menolak dokumen yang kita ajukan. Marco tiba-tiba tersenyum dingin, hehe, mau wali kota Denver terima dokumen itu, apakah sangat sulit? Mereka semua menatap Marco dengan penasaran, Tuan Marco, kamu punya cara apa? Marco berkata, siapa penyebab masalah ini, dia yang harus bertanggung jawab. Karena wali kota Denver begitu percaya Recha, kalau gitu suruh Recha yang pergi cari wali kota Denver, agar dia menyetujui dokumen yang diajukan oleh keluarga Walton. Tetapi, Dava berkata dengan terlihat khawatir, pria itu anggap kita sebagai musuhnya, dia mana mungkin mau bantu kita? Marco berkata, kalian jangan lupa, sekarang Recha mau minta bantu kalian juga. Bukannya dia mau letakkan papan nama Wolfie di kuil leluhur keluarga Walton? Kalau gitu kalian gunakan ini untuk ancam dia aja. Perkataan ini pun membangunkan mereka semua. Orang keluarga Walton baru menyadarinya. Oh ya, kita masih punya cara itu. Apa masih perlu khawatir dia tidak mau bantu kita? Ayo, kita segera pergi ke kuil leluhur. Orang-orang keluarga Walton langsung masuk ke dalam mobil dan bergegas menuju ke kuil leluhur keluarga Walton. Di dalam mobil Lexus 15, Bella langsung mengenali Greedy Wolf. Bukannya kamu pimpinan umum yang antar sertifikat martir terhormat untuk kakakku? Kok kamu jadi supir Kak Recha? Recha tersenyum, faktanya sama seperti yang kamu pikirkan. Bella berkata dengan kaget, jangan-jangan kamu itu salah satu dari 10 titan terkuat di bawah Tuan Agung Valkyrie. Oh ya, kamu dengan kakakku itu teman seperjuangan, pasti seperti ini. Recha, kenyataan ini sudah ada di depan kamu, aku bisa memberikan perintah ke Greedy Wolf, margaku juga Valkyrie. Aku itu Tuan Agung Valkyrie, kok aku bisa jadi bawahan Tuan Agung Valkyrie? Bella berkata dengan kaget, kalau begitu, kalian pernah bertemu dengan Tuan Agung Valkyrie. Coba kalian bilang penampilan Tuan Agung Valkyrie itu seperti apa? Greedy Wolf sengaja berkata, Bella, di dalam hatimu penampilan Tuan Agung Valkyrie itu seperti apa? Bella berkata, ada yang bilang Tuan Agung Valkyrie sangat tampan, bahkan lebih elegan dari seorang wanita. Jika dia bukan seorang jenderal, dia pasti juga seorang gigolo yang populer. Wajah Recha terlihat tidak senang. Gigolo apaan Greedy Wolf? Hahaha. Kak, kamu pukul untuk apa? Mereka sudah sampai di kuil leluhur keluarga Walton. Kuil leluhur keluarga Walton sangat luas. Papan nama leluhur keluarga Walton sudah lebih dari ratusan. 2 meja kecil di samping papan nama tempat majikan keluarga Walton juga terdapat ratusan papan nama. Semua itu adalah papan nama pelayan di keluarga Walton. Sekeluarga Bella berlutut di depan para leluhur, mereka mulai bersembahyang dengan membakar dupa. Terdapat air mata di mata mereka sudah menunggu kedatangan hari ini selama 5 tahun hari ini akhirnya pun menjadi kenyataan, mana mungkin dia tidak tersentuh. Recha berdiri di samping, dia tidak berlutut, Tuan Agung Valkyrie, dia mewakili satu negara, mana boleh sembarang berlutut. Setelah selesai bersembahyang, Bella pun ingin meletakkan papan nama di tempat majikan keluarga Walton dengan hati-hati. Kok, kita sudah pulang? Kak, kamu sudah bisa tenang di sana. Tunggu, Bella baru selesai meletakkan papan nama kakaknya. Tiba-tiba terdapat orang yang berteriak dari luar. Bab 744, Majikan atau Pelayan, sekeluarga Dava sampai di sana. Suara ini pun membuat mereka terkejut. Ayah Bella menatap Dava dengan bingung, ada apa? Dava menghampiri mereka, dia langsung mengambil papan nama Wolfie dari tempat majikan. Siapa yang suruh kalian letakkan papan nama Wolfie di tempat majikan? Ayah Bella berkata,
Dia itu keturunan keluarga Walton, kalau tidak letakkan papan namanya di tempat majikan, mau di mana? Dava berkata, papan nama di tempat majikan itu semuanya orang-orang yang berkontribusi besar terhadap keluarga Walton. Wolfie sudah berikan kontribusi apa ke keluarga Walton? Bella berkata, kakakku itu martir terhormat, dia mengharumkan nama baik keluarga kita, ini adalah kontribusinya. Dava berkata, hehe, kemuliaan itu sesuatu yang tidak terlihat, yang kami lihat itu harta. Sambil bicara, Dava meletakkan papan nama Wolfie di tempat pelayan. Apa, sekeluarga Bella terlihat marah. Wolfie itu keturunan keluarga Walton yang sesungguhnya. Sedangkan sekeluarga Dava hanya bisa dikatakan sebagai keturunan haram. Seorang keturunan haram berani meletakkan seorang keturunan utama di tempat majikan, sungguh keterlaluan. Ayah Bella merasa marah, Dava, kamu jangan keterlaluan. Dava tersenyum dingin, ini aturan yang ditetapkan oleh para leluhur. Kamu bilang aku keterlaluan, ini bukannya sama seperti sedang bilang para leluhur? Kalau kamu mau letakkan papan nama Wolfie di tempat majikan juga boleh, tetapi kamu harus setujui satu hal dulu. Bilang, ayah Bella berkata dengan marah. Dava berkata, kalian bantu keluarga Walton untuk mohon wali kota Denver, agar dia setujui beberapa dokumen yang diajukan oleh keluarga Walton. Ini sama seperti berikan kontribusi ke keluarga Walton, tentu saja boleh diletakkan di tempat majikan. Bella berkata dengan dingin, bukannya menantu kalian Marco sangat hebat, kalian pergi minta tolong dia saja. Marco tampak bingung, sialan, untuk apa mengungkit dirinya. Dava memarahinya, jangan banyak ngomong, mau bantu atau letakkan papan nama Wolfie di tempat pelayan, kalian pilih sendiri. Sekeluarga Bella menatap Recha dengan tidak tenang. Sekarang cuman Recha yang bisa ngomong dengan wali kota Denver. Recha berkata dengan acuh tak acuh, hehe, orang keluarga Walton berani sekali, berani letakkan papan nama seorang jenderal di tempat pelayan. Para leluhur keluarga Walton mana mungkin berani dilayani oleh seorang jenderal. Nah, sekeluarga Dava pun tertawa, pria ini sepertinya sudah gila, Wolfie palingan hanya seorang martir. Pria ini bilang seorang martir itu jenderal, sungguh konyol. Sekeluarga Bella juga merasa aneh, Kak Recha bilang ini untuk apa? Greedy Wolf tiba-tiba turun dari mobil, kok, sudah datang. Mereka semua merasa bingung, apa yang datang? Greedy Wolf baru selesai ngomong, tiba-tiba pun terdapat suara kendaraan yang terdengar. Truk militer yang masuk ke sana mulai terlihat, terdapat ratusan truk yang memenuhi jalan di sana. Pasukan tentara yang bersenjata lengkap melompat dari truk dan mengepung kuil leluhur dari luar. Terdapat dua orang yang berdiri di depan pintu kuil leluhur keluarga Walton dengan sambil mengangkat bendera. Adegan ini terlihat sangat spektakuler. Seorang wakil jenderal berjalan ke samping Greedy Wolf dan memberi hormat padanya. Jenderal, pasukan sudah dikumpulkan, mohon arahannya. Greedy Wolf, siap gerak, Gerakan mereka semua sangat rapi dan kompak. Semua orang di sana merasa bingung. Kondisi apa ini? Siapa yang bisa jelaskan kondisi ini ke aku? Kok terdapat begitu banyak tentara yang datang ke kuil leluhur keluarga Walton? Bahkan mereka masih panggil pria kekar itu jenderal. Bukannya dia adalah supir Recha. Kok bisa menjadi seorang jenderal? Jenderal mengendarai mobil untuk Recha. Kalau gitu Recha adalah... Bab 745 Recha itu siapa? SST, semua orang di sana merasa ketakutan. Wakil jenderal memberikan sebuah epolet ke Greedy Wolf. Greedy Wolf menerimanya dengan hati-hati dan langsung berjalan menuju ke dalam kuil leluhur keluarga Walton. Wolfie, dengarkan aku, Greedy Wolf berteriak. Wolfie? Siapa itu Wolfie? Recha menunjukkan senyumannya ke Bella. Bella, cepat pergi ambil papan nama kakakmu. Kakakku itu Wolfie. Bella merasa kaget, dia langsung mengambil papan nama Wolfie dari tempat pelayan. Greedy Wolf pun berkata, Wolfie bertarung dengan berani, bahkan masih lindungi negara. Tuan Agung Valkyrie putuskan untuk berikan pangkat jenderal ke dia. Saudara Wolfie, silakan menerima epolet ini. Greedy Wolf meletakkan epolet ini di papan nama Wolfie dengan hati-hati.
Di epaulet itu terdapat 3 bintang yang bersinar di luar sana. Terdapat ribuan tentara yang berteriak, "Selamat untuk Clarity dan Jenderal Wolfey." Suara yang sangat keras, bahkan mengguncang hati semua orang keluarga Walton. Mereka semua pun seperti tersambar petir. Jenderal, pengkhianat itu menjadi seorang jenderal, jenderal dengan 3 bintang. Jenderal itu lebih tinggi dari martir, jauh lebih berkekuasaan. Jenderal itu juga mewakili sebuah negara, mana boleh dihina. Tetapi tadi mereka ingin meletakkan papan nama seorang jenderal di tempat pelayan, hukuman mati. Hukuman mati, Greedy Wolf menegur orang keluarga Walton, melihat jenderal kok tidak berlutut. Pon, semua orang keluarga Walton langsung berlutut di sana. Pengkhianat pada saat itu kok bisa menjadi sosok jenderal. Berlutut padanya adalah hal yang harus dibanggakan. Greedy Wolf memberikan penghormatan kepada Wolfey. "Jenderal, tenanglah di sana." Bella sudah berlinang air mata di sana. Papan nama yang dipegang oleh Bella itu papan nama seorang jenderal. Tangan Bella pun sedang bergemetaran, bahkan hampir menjatuhkan papan nama di tangannya. Hingga Recha mengingatkannya, Bella baru sadar kembali. Bella meletakkan papan nama secara tidak sadar ke tempat semula, tempat pelayan. Bentar, Greedy Wolf langsung menghalangi Bella. Wolfey itu seorang jenderal, mana boleh disamakan dengan pelayan. Bella berkata, ini tempat yang diatur oleh paman kedua untuk kakakku. Kedua mata Greedy Wolf memerah. "Paman kedua kamu siapa? Sini." Dava merasa ketakutan. Menghina seorang jenderal itu salah. Dava langsung berdiri. "Jenderal, dengarkan penjelasanku dulu." Plak, Greedy Wolf tidak mengatakan apapun, dia langsung menamparkan Dava. Dava pun terjatuh ke bawah. Menghina seorang jenderal, harus dihukum mati. Iya, ini salahku." Dava mulai menamparkan pipinya sendiri. Setelah pipinya bengkak, dia berlutut di sana dan mulai bersujud kepada para leluhur keluarga Walton. Para leluhur keluarga Walton, Wolfey itu kebanggaan keluarga Walton, dia sudah mengharumkan nama keluarga Walton. Wolfey sebagai jenderal, dia itu dewa keluarga Walton. Penghargaan ini masih belum pernah dicapai oleh orang di keluarga Walton. Papan nama Wolfey memang harus diletakkan di paling depan. Dava menerima papan nama Wolfey dan meletakkannya di tempat yang paling spesial. Setelah itu, Dava berlutut di sana dan bersujud lagi. Semua orang keluarga Walton juga ikut bersujud. Juga tidak diketahui mereka bersujud dengan tulus atau hanya untuk menebus kesalahan mereka saja. Recha menatap Greedy Wolf. "Jenderal Greedy, tadi ada yang bilang kamu dengan Wolfey itu anjing. Kamu mau hukum orang itu dengan seperti apa?" Greedy Wolf merasa marah. "Siapa yang berani hina aku dengan Wolfey?" Recha menatap Marco. Sekarang Marco sudah ketakutan di sana. Sebelumnya dia masih berencana untuk memasukkan papan nama Jenderal Wolfey ke dalam kantong plastik hitam. Bahkan masih suruh orang keluarga Walton gunakan papan nama Jenderal Wolfey untuk mengancam Recha. Ini sama seperti sedang mencari mati.